Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini boleh memberitakan firman Tuhan untuk pertama kalinya ya di tempat ini. Yang di GSJS Jakarta saya sudah beberapa kali. Nanti besok tanggal 29 juga ada khotbah di sana. Nah, hari ini saya ingin berbicara satu tema, yakni keselamatan hanya melalui Yesus. Saya mau kita baca semua sama-sama satu ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Kalau yang sudah hafal gak perlu lihat layar. Ya, Yohanes 3 ayat 16, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang sangat penting. Boleh dibilang bahwa jantung dari Injil itu ada pada ayat ini. Allah begitu mengasihi dunia ini, lalu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baru sampai situ saja sudah jadi soal ya, yaitu soal Allah kok punya anak ya. Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Ya, biasanya hal itu ditentang. Tapi persoalannya adalah bahwa memang saya pernah dalam satu acara debat antar lintas agama, mereka bilang Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Saya bilang amin. Loh kok Bapak amin? Ya, karena kalau yang Anda pikirkan Allah, anak Allah itu seperti kambing beranak, saya juga tidak percaya begitu. Ya, Yesus anak Allah. Tapi beberapa orang berkata bahwa ya justru karena itu membuktikan Yesus bukan Allah. Saya pernah debat dengan seorang mualaf. Lalu dia bilang begini, di Alkitab Yesus adalah anak Allah. Betul, semua betul. Kalau begitu sekarang saya tanya kepada saudara, anak presiden atau bukan? Mereka bilang bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Anak bupati atau bukan? Bukan. Kalau begitu anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar. Lalu giliran saya maju, saya bilang, saya tanya kalian ya. Anak monyet atau bukan? Mereka diam. Waktu mereka diam, saya bilang, jawab. Anak macan atau bukan? Atau saya tanya kalian nih, kalian ini anak manusia atau manusia? Anak manusia, ya tapi manusia juga. Kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus Allah? Maka kenyataan bahwa dia adalah anak Allah tak berarti bahwa dia adalah Allah. Dia anak Allah. Tapi anak apa? Bapak anak Allah? Anak Allah? Anak Allah? Berarti Allah punya anak berapa banyak? Banyak ya. Kenapa ini tunggal? Karena dia anak sungguh-sungguh. Kita semua anak hasil adopsi. Ya, karena dulu kita bukan anak Allah. Kita anak iblis. Sejak kamu percaya Yesus, baru kamu diberi kuasa jadi anak Allah. Tapi dia adalah anak yang sesungguhnya. Makanya disebut sebagai anak tunggal Allah. Diberikan, nanti datang Yesus mati dan memberikan keselamatan hidup kekal kepada semua yang percaya. Dan mereka tidak akan binasa. Jadi memang Yesus datang ke dalam dunia, tujuannya yaitu memberikan keselamatan. Yohanes 12 ayat 47 bilang, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 1 Timotius 1 ayat 15, untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, kalau begitu, Yesus datang ke dalam dunia, dia Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, pakai acara mati, disalib dan sebagainya. Pertanyaan yang seringkali ditanyakan, kalau memang Allah mau menyelamatkan manusia berdosa, kan gampang, tinggal dari surga, selamat, semua selamat. Untuk apa repot-repot datang ke dalam dunia waktu Natal? Untuk apa repot-repot naik ke atas kayu salib, pakai acara mati lagi, bangkit lagi?
Nah, ini sering kali ditanyakan. Karena itulah maka sebenarnya apa yang akan saya bahas hari ini adalah satu fondasi iman Kristen yang perlu kita pahami, karena tantangan bagi iman Kristen itu begitu banyak. Hari ini begitu banyak orang menyerang iman Kristen, bahkan mereka mengolok-olok mempertanyakan iman Kristen. Dan karena itulah pada hari ini saya ingin memberikan hal yang paling mendasar dalam iman Kristen. Nah, kalau memang Yesus datang untuk menyelamatkan kita, mengapa pakai acara salib? Mengapa pakai acara mati sehingga menjadi olok-olokan? Apakah Yesus Tuhan? Ya, Tuhan bisa mati? Gak bisa. Nah, Yesus bisa mati. Kan sering kali yang kita dapat begitu. Bagaimana Yesus bisa menjadi juru selamat kalau menyelamatkan dirinya dari salib saja gak bisa? Saya ditanya orang, apakah Yesus juru selamat? Iya. Kalau begitu kenapa nggak bisa menyelamatkan diri dari salib? Ya karena dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau dia mau selamat nggak usah datang. Kan tujuan datang untuk mati. Kalau dia menyelamatkan diri nggak jadi mati, tujuannya gagal. Supaya dia berhasil maka dia harus mati. Kalau Yesus tidak mau mati, tidak ada orang yang bisa bikin mati dia kan? Waktu mereka mau tangkap dia di Getsemani, dia bilang akulah dia. Lalu jatuhlah mereka kan? Roboh kan waktu mau tangkap. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Robohlah mereka. Lalu Charles Haddon Spurgeon berkata, bayangkan Yesus cuma kasih 2 kata, akulah dia, tentara-tentara itu terlempar ke tanah. 2 kata kamu terlempar ke tanah. Seandainya beliau perpanjang jadi 10 kata, kamu bukan terlempar ke tanah tapi ke neraka. Ya. Nah, karena itulah Yesus memang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Tapi mengapa semua ini? Nah, ini perlu kita pahami di dalam beberapa fakta. Saya kasih beberapa fakta. Pertama adalah semua manusia itu berada di bawah kuasa dosa. Semua kita orang berdosa, tapi dosa itu lebih daripada sekedar perbuatan yang jahat. Itu adalah satu power, satu kuasa yang menguasai setiap orang. Sampai akhirnya setiap orang ada di bawah atau takluk di bawah kuasa dosa. Nah, Paulus bicara sesuatu hal penting dalam Roma 5, 18-19. Sebab itu, oleh satu pelanggaran siapa? Adam. Semua orang beroleh penghukuman. Jadi gara-gara Adam berbuat dosa, semua orang beroleh penghukuman. Ayat 19, oleh ketidaktaatan satu orang, Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Jadi Adam berdosa, semua kita dihukum. Adam berdosa, semua kita berdosa. Ikut makan buah itu? Enggak. Ikut makan? Enggak. Kita juga semua tidak ikut makan. Tapi mengapa Adam yang berdosa, semua kita jadi berdosa? Mengapa Adam yang makan, kita semua ikut kena hukuman? Rasanya tidak adil. Tapi jawabannya mudah, karena Adam adalah perwakilan manusia. Kalau Indonesia main sepak bola, yang masuk lapangan berapa orang? 11 kan? Yang main kan 11 kan? Nah, begitu 11 itu kita semua nonton. Begitu 11 itu menang, kita wah kita menang. Ikut main. Kan enggak? Kenapa enggak ikut main kok bisa bilang kita menang? Kita enggak ikut main. Tapi karena 11 itu perwakilan kita, 11 itu menang, kita menang. 11 itu kalah, kita kalah. Walaupun gak main. 11 itu draw, kita draw. Karena 11 itu menentukan kita, 11 itu mewakili kita. Adam itu mewakili kita, dia wakil seluruh manusia. Adam suci, kita semua suci. Adam jatuh, kita semua jatuh. Adam dosa, semua dosa. Adam dihukum, semua dihukum. Maka Adam berdosa, semua orang berdosa. Nah, kalau yang paling atas Adam dan Hawa sudah dosa, maka manusia berdosa hanya bisa menghasilkan manusia berdosa. Kalau monyet kawin, anaknya. Kalau dia punya cucu, kalau punya cicit, monyet. Sampai 100 generasi tetap monyet semuanya, karena yang paling atas monyet. Yang paling atas orang berdosa, maka seluruh generasi manusia itu adalah orang berdosa.
Makanya dalam Mazmur 51 ayat 7, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kita ini sudah berstatus orang berdosa sejak dari dalam kandungan. Belum keluar dari kandungan sudah orang berdosa. Berbuat dosanya belum, tapi status orang berdosanya sudah. Maka kita itu, karena kita berstatus orang berdosa, makanya nanti kita itu berbuat dosa. Walaupun belum berbuat kesalahan apa-apa, tapi statusnya sudah. Waktu macan terkam kambing, macan itu binatang buas. Waktu macan tidak terkam kambing, buas gak? Jadi kalau macan tidur bukan binatang buas. Buas juga kan? Maka buasnya dia tidak tergantung dia terkam kambing atau tidak terkam kambing. Naturnya itu buas. Waktu dia terkam kambing hanya membuktikan bahwa dia buas. Tapi kebuasannya tidak terletak pada terkam kambing. Pada natur dia. Nah, maka manusia itu naturnya sudah dosa. Maka sejak dari dalam kandungan, bayi yang belum lahir keluar dari perut ibu pun statusnya sudah orang berdosa, biarpun dia belum berbuat dosa. Nanti setelah keluar, mulailah dia berbuat dosa. Maka pada akhirnya Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia kita ini semuanya adalah orang berdosa. Itu pertama. Kedua adalah orang berdosa harus mengalami penghukuman Allah. Mengapa? Karena Allah itu Allah yang adil. Keadilan Allah tidak membiarkan dia meloloskan satu perbuatan dosa pun dari orang berdosa. Dia pasti akan hukum. Nahum 1 ayat 3 bilang begini, Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi tidak sekali-kali dia membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tidak sekali-kali pun. Orang berdosa harus dihukum. Jikalau Allah tidak hukum orang berdosa, dia gagal menjadi Allah yang adil. Keadilan Allah itu diwujudkan lewat penghukuman kepada orang berdosa. Nah, kalau kita semua orang berdosa, semua kita memang harus dihukum. Tidak bisa ada yang lolos. Tapi hukuman dosa itu apa? Mulai dari kitab Kejadian, Taman Eden, dilarang makan buah itu, Kejadian 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kapan matinya? Pada hari engkau memakannya. Jadi kalau Adam makan buah hari Rabu, matinya Rabu. Makan buah hari Sabtu, matinya Sabtu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi sekarang kita tanya, waktu Adam habis makan buah, langsung mati? Ternyata masih umur panjang kan? Sampai 930 tahun. Kalau begitu ayatnya salah. Kalau begitu ayatnya Tuhan bohong dengan firman ini? Tidak. Karena apa? Karena mati itu bukan hanya satu jenis. Ada 3 jenis kematian. Kematian pertama itu namanya mati rohani. Nah, apa itu mati rohani? Mati rohani itu artinya putus hubungan dengan Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah, itu namanya mati rohani. Sekarang coba lihat Kejadian 3, 23, 24. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden. Dia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ini terjadi pada hari di mana Adam memakan buah itu. Waktu Adam memakan buah itu, Tuhan mengusir dia. Tuhan menghalau dia. Maka terjadilah perpisahan antara Allah dengan manusia. Inilah kematian rohani. Makanya Yesaya pasal 59 ayat 2. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Maka kematian pertama, kematian rohani, putus hubungan dengan Allah. Adam waktu makan buah itu langsung terjadi hari itu mati, tapi mati rohani. Setelah mati rohani, menyusul kematian yang kedua, yaitu kematian jasmani. Kalau yang rohani putus hubungan dengan Allah, yang jasmani ini putus napas.
Maka mengapa sampai manusia itu bisa mati? Ya karena dosa ini. Daya hidup manusia makin hari makin lemah. Coba kalau saudara colokkan kipas angin, kabel kipas angin dia muter. Wow, putar kencang. Tiba-tiba cabut colokannya. Apakah langsung kipas angin mandek? Tek. Enggak kan? Masih muter. Tapi lama-lama muternya makin lemah, habis. Makanya manusia zaman dulu hidupnya ratusan tahun ya. Hampir 1000 tahun. Tapi makin lama makin turun. Dan kita bisa lihat bahwa umur manusia makin pendek. Dan pada satu titik dalam hidupnya dia akan mengalami kematian. Itu akibat dosa. Dunia ini telah menemukan begitu banyak obat ini, anti itu, anti ini. Tapi belum ada anti mati. Maka semua kita pasti mati. Saya suka khotbah di ulang tahun. Karena kalau saya khotbah di ulang tahun, saya bilang, hari ini engkau bertambah 1 umur lagi di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, kamu kehilangan 1 umur. Karena kalau Tuhan tetapkan kamu mati 60 tahun, waktu kamu ulang tahun yang ke-50, stokmu sisa 10. Ulang tahun ke-51, sisa 9. 52, sisa 8. Jadi itu umur bertambah atau berkurang. Tergantung lihat dari mana. Kalau lihat dari sini 50, 51, 52, tambah panjang umurnya. Tapi kalau lihat dari tahun mati 10, 9, 8 kan tambah pendek. Tapi ada orang yang nyanyi pendek umurnya. Maka saya bilang, dengar baik-baik yang ulang tahun. Waktu kamu berulang tahun, kamu makin dekat lubang kubur. Waktu kamu ulang tahun, kamu hampir menjadi almarhum dan almarhumah. Mati. Tidak ada orang bisa menghindari yang namanya kematian. Ada orang bilang, Pak Pendeta, saya ini sebenarnya kepengen tahu saya mati di mana. Supaya saya tidak pernah pergi ke situ. Saya kalau tahu saya akan mati di Jakarta, sampai kapanpun saya tidak akan ke Jakarta. Tapi kan gak bisa. Di Irak ada satu cerita begini. Ada satu tuan yang mempunyai seorang budak. Lalu satu hari si tuan menyuruh si budak ini pergi ke pasar untuk belanja. Sampai di pasar si budak ini tiba-tiba dia kaget. Dia lihat, ada malaikat maut. Malaikat maut melambai-lambai. Maka ketakutan pucatlah si budak ini. Karena mereka percaya kalau malaikat maut sudah melambai, hari ini kau mati. Maka si malaikat maut melambai-lambai. Ketakutanlah si budak, lari pulang ke rumah. Muka pucat menghadap tuannya. Tuannya tanya, hei, kenapa mukamu pucat begini? Ben, Tuan, tadi di pasar aku ketemu malaikat maut. Dia melambai-lambai. Itu artinya dia mau cabut nyawaku malam ini. Aku takut sekali Tuan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tolong bagaimana? Kasihkan aku seekor kuda. Aku mau lari jauh dari sini. Lalu si Tuhan bilang, kalau saya kasih kamu kuda, kamu mau lari kemana? Saya mau lari ke kota paling ujung, namanya kota Samara. Akhirnya si Tuhan kasihan, kasih kuda. Maka larilah dia ke kota Samara. Setelah si budak pergi, tuannya penasaran sama malaikat maut itu. Dia pergi cari itu malaikat maut di pasar. Ketemu. Malaikat, kenapa kau menakut-nakuti hamba-Ku? Malaikat bilang, enggak. Ya tapi kau melambai-lambai kan bikin dia takut. Enggak. Saya bukan mau menakuti, saya cuma heran mau nanya dia. Mau nanya apa? Mau nanya karena menurut yang tersurat, malam ini saya harus menjemput dia di kota Samara. Yang saya heran kenapa dia ada di sini. Jadi gua panggil dia mau nanya. Maka waktu dia lari ke Samara, dia bukan lari menjauhi kematian. Lari mendekat kematian. Tidak ada orang bisa. Orang biar sakit sudah bawa tanah. Kalau belum saatnya mati kan gak mati. Saya dari Kupang. Di Kupang sana kalau orang sudah sakit, dokter sudah angkat tangan. Juga gak bisa-bisa, minta mujizat juga gak bisa. Maka biasanya orang yang panggil pendeta daripada menderita. Namanya doa serahkan. Maksudnya serahkan ke dalam tangan Bapa Surgawi. Biar cepat mati kan begitu. Daripada menderita. Satu hari ada orang sakit seperti itu. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, dokter sudah angkat tangan. Bisakah pendeta datang doa serahkan? Oke, saya pergi. Tuhan, kami tidak mau melampaui kuasa-Mu. Tapi daripada dia menderita ini, jika Engkau berkenan, biarlah Engkau ambil nyawanya. Amin. Besok pagi saya tanya, sudah? Mereka bilang, belum pendeta. Boleh tambah satu kali lagi? Saya datang lagi, yang kedua.
Waktu yang kedua saya doa yang sama, pulang saya tanya, sudah? Belum pendeta. Bisa tambah, biasanya yang ketiga manjur. Saya pergi lagi, doakan yang sama. Besok, sudah? Ada apa? Sudah. Pendeta, sudah ada yang mati. Tapi bukan opa yang didoakan yang mati. Terus yang jaga yang mati. Padahal yang jaga sehat. Berarti tiba saatnya yang jaga mati. Yang itu belum mati. Nah kalau begitu, mengapa sampai mati ini terjadi? Semua tidak bisa hindari. Ini jenis kematian kedua, akibat dosa. Dan ada yang ketiga, jenis kematian ketiga itu namanya kematian kekal. Itu neraka. Maka neraka itu adalah jenis kematian. Makanya di dalam Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api itu kan neraka. Itulah kematian kedua. Berarti neraka itu juga kematian. Sekarang ini ada banyak orang liberal. Kita lihat di TikTok, di YouTube. Banyak orang gak percaya ada surga, gak percaya ada neraka. Jangankan percaya surga neraka. Allah pun mereka tidak percaya itu ada. Simpel saja mereka bilang, kalau memang Allah ada, tunjukkan. Buktikan bahwa Allah itu ada. Masalahnya kan Allah itu kan roh. Yang namanya roh tidak terlihat. Tapi harus ingat bahwa yang tidak terlihat tidak berarti selalu tidak ada. Mungkin kamu tidak lihat tapi bisa ada. Kamu percaya ada listrik? Percaya. Lonjong atau bulat? Atau segi empat? Coba tunjukkan listrik itu. Apa dia segitiga? Tidak. Listrik tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan maka pasti tidak ada. Coba kamu pegang kabel telanjang. Kamu langsung sadar dia ada, bukan? Padahal nggak kelihatan. Begitu juga Allah tidak terlihat, tidak teraba, tapi dia ada. Seorang profesor ateis satu kali berdiri di muka kelas. Lalu dia tanya, para mahasiswa, saya tanya kalian 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa di antara kalian pernah lihat Tuhan Allah? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Kedua, siapa di antara kalian pernah raba Tuhan Allah? Angkat tangan. Gak ada juga. Maka profesor itu bilang, karena Tuhan Allah tidak pernah dilihat, tidak pernah diraba, kesimpulan saya, Tuhan Allah tidak ada. Semua kelas hening. Ada komentar? Seorang mahasiswa Kristen angkat tangan. Prof, saya boleh izin ke depan untuk bicara dengan teman-teman saya? Oh silakan. Lalu si mahasiswa maju dan dia bilang, teman-teman saya ingin mengajukan 2 pertanyaan kepada kalian. Pertama, apakah ada di antara kalian pernah lihat otak profesor ini? Nggak ada. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian pernah raba otak profesor ini? Nggak ada. Karena otak profesor ini tidak pernah dilihat, tidak pernah raba. Kesimpulan saya, ini profesor tidak punya otak. Memang ada banyak hal di dunia ini, realitas. Apalagi dunia spiritual, kita tidak lihat, kita tidak raba. Tapi bukan berarti tidak ada. Maka surga ada, neraka ada, Allah itu ada. Dan Alkitab bicara neraka cukup banyak. Dan itu adalah kematian ketiga. Jadi mati ada 3. Mati rohani, putus hubungan dengan Allah. Mati jasmani, putus nafas. Dan mati ketiga, mati kekal, yaitu neraka. Semua manusia berdosa harus alami 3 ini. Mati rohani, kita putus hubungan dengan Allah. Satu saat jadi almarhum, jadi almarhumah. Mati jasmani. Dan kita semua akan pergi ke neraka. Kematian kekal.